Kiriman kedua vaksin COVID-19 tiba di Medan. Harga sembako di Pulau Nias mulai menurun. Bantuan kepada korban banjir di Batubara. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebanyak 34.840 vial vaksin Sinovac yang didistribusikan pemerintah pusat tiba di Medan, Sumatera Utara Jumat siang. Vaksin tersebut merupakan kiriman kedua yang masih termasuk jatah tahap 1 untuk Sumatera Utara setelah sebelumnya 40.000 vial vaksin tiba di Medan. Vaksin COVID-19 kiriman kedua untuk alokasi tahap 1 tiba dari Jakarta di Bandara Kuala Namu pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Dengan pengawalan ketat dari personel Brimopolda Sumatera Utara, 34.840 vial vaksin tersebut singgah terlebih dahulu di pendopo rumah dinas Gubernur Sumatera Utara di Medan Jumat siang. Sabrina, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, menerima langsung vaksin kiriman dari pemerintah pusat tersebut. Adapun pada tahap 1 vaksinasi di daerah ini, Pemprov meminta alokasi sebanyak 74.840 vial. Sebelumnya pada kiriman pertama 2 pekan lalu, Sumatera Utara telah mendapat jatah sebanyak 40.000 vial atau dosis. Vaksin kiriman kedua ini juga masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang ada di seluruh daerah di Sumatera Utara. Sebelumnya kiriman pertama lalu hanya digunakan untuk 3 daerah prioritas, yakni Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Sementara vaksin kiriman kedua ini baru akan didistribusikan ke daerah pada awal Februari mendatang. Vaksin tersebut akan dibagi kepada 30 daerah di luar Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang yang belum mendapat jatah pada kiriman vaksin tahap pertama. Baiklah, vaksin yang pertama kali kita terima sebelumnya itu sebanyak 40.000 vial ya. Jadi ini yang kedua ini adalah 34.840 vial. Jadi untuk jatah Sumatera Utara untuk gelombang 1 ini tercukupi dulu, tapi tentu saja kita berharap lagi selebihnya sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah diatur dari pusat. Peruntukan yang ini Bu untuk ini untuk diutamakan untuk nakes dulu Pak. Karena kita nakes kita pun udah 72 ribuan Pak. 72 ribuan. Berarti di 33 kabupaten kota Bu? Iya, kita utamakanlah dulu nakes kita gitu. Ada lagi teman-teman? Bu, ini yang kemarin yang pertama itu kan yang di 3 daerah ya, di Mebidang gitu. Untuk pengiriman yang kedua ini apakah langsung disebar ke berbagai daerah di Asahan atau di tempat secara lain? keseluruhan kabupaten kota kita nanti kita akan sebarkan di awal Februari, nanti sudah kita bisa mencakup seluruh kabupaten kota kita. Tapi dengan kondisi misalnya yang 74.000 inilah. Sebelum didistribusikan pada awal Februari mendatang, vaksin-vaksin tersebut pasti akan disimpan di gudang obat milik Dinas Kesehatan di Jalan Tamrin Medan. Pemprov juga memastikan tiap-tiap daerah yang akan dikirim vaksin juga telah memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Daniel Bekuali melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 Medan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan telah menerima 636 tenaga kerja Indonesia dan 10 warga negara asing melalui jalur Bandara Internasional Kuala Namu sejak tanggal 2 Januari hingga saat ini. Namun kedatangan warga negara Indonesia dan asing ini sekarang dibatasi menyusul kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperpanjang penutupan sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia. Melalui sesuai surat edaran BNPB nomor 4 tahun 2020 yang ditutup sejak tanggal 1 hingga 28 Januari 2021.
guna penanganan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 yang menetapkan wilayah prioritas dan mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, terdapat 9 pembatasan kegiatan yang diatur, yaitu perkantoran WFH 75%, belajar mengajar secara daring, sektor esensial beroperasi 100%, pusat belanja dan mal sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, restoran dine-in 25% dan take-away diizinkan. Kegiatan konstruksi 100% operasi, kegiatan ibadah 50%, fasilitas umum ditutup dan kegiatan sosial budaya dihentikan, serta transportasi umum diatur kapasitas dan jam operasionalnya. Dalam hal ini, kantor imigrasi kelas 1 Medan telah menerima data sebanyak 636 tenaga kerja Indonesia dan 10 warga negara asing melalui jalur Bandara Internasional Kuala Namu. Seluruhnya kini wajib menjalani swab test dan serangkaian pemeriksaan kesehatan lainnya. Melalui swab tersebut, sejumlah orang ditemukan hasil positif COVID-19 dan langsung menjalani isolasi di Rumah Sakit GL Tobing. Adapun 5 lokasi yang menjadi tempat karantina para WNI tersebut, yakni Hotel Putra Mulia, Hotel Grand Darussalam, Hotel Madani, Gedung BPSDM Sumatera Utara, dan Gedung LPMP Sumatera Utara. Khusus di Bandara Internasional Kuala Namu, kita sudah mendaratkan kurang lebih 9 penerbangan dengan jumlah kedatangan 636 warga negara Indonesia dan sekitar 10 warga negara asing dari 9 penerbangan, yaitu mulai tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal hari ini. Nah, ini adalah penerbangan unscheduled, artinya penerbangan charter flight dari Malaysia, Kuala Lumpur, Penang, dan dari Singapura, yaitu AirAsia, Seal Air, dan Malaysia Airlines dari Malaysia ke Kuala Namu. Untuk datang sendiri pastinya sudah berapa banyak mungkin sudah warga negara Indonesia yang sudah datang tadi? Yang sudah kita daratkan, berikan clearance pendaratan masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu adalah sekitar 636 orang. Ya, periode 2 Januari sampai dengan hari ini. 9 Januari. Ya, sampai dengan tanggal 9 Januari. Oke. Ya, 2021. Tentu kedatangan mereka ini tetap kita lakukan sesuai dengan penanganan protokol yang sudah dianjurkan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena ini adalah penerbangan unscheduled, kita tidak bisa memprediksi karena tidak terjadwal. Karena ini adalah penerbangan yang charter flight dan yang lain. Jadi kalaupun ada penerbangan yang tiba di Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, tentu akan kita informasikan dan kita dokumentasikan supaya bisa kita laporkan kepada pimpinan dan juga kepada masyarakat. Dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah penumpang rute internasional turun drastis saat pemberlakuan pembatasan masuk wilayah Indonesia tersebut, meski warga negara asing diperbolehkan masuk dengan kriteria tertentu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, personil Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhan Batu meringkus 3 orang tersangka pengedar narkoba jaringan Medan. Dari ketiganya, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 14 gram, beserta barang bukti lainnya di salah satu rumah kontrakan milik salah satu tersangka yang berlokasi di Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas narkoba di wilayah hukumnya, Polres Labuhan Batu melalui personil Polsek Kampung Rakyat berhasil meringkus 3 orang pengedar narkoba yang merupakan sindikat jaringan Kota Medan. AKBP Denny Kurniawan selaku Kapolres Labuhan Batu menyebutkan, berdasarkan informasi masyarakat, pertama pihaknya berhasil meringkus 2 tersangka yang sedang melakukan pesta sabu. Masing-masing D, warga Kabupaten Langkat, dan L, warga Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan di rumah kontrakan milik IM yang juga ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan turut menguasai narkoba sabu. Dari ketiganya, polisi pun menyita 14 gram sabu yang telah siap edar, alat isap sabu, dan barang bukti lainnya. Pihaknya masih terus memburu tersangka lainnya yang merupakan pemasok barang haram tersebut, dengan identitasnya telah diketahui. Berawal dari informasi yang kami terima
mengenai peredaran narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut. Pada saat anggota datang ke TKP di salah satu rumah, diamankan awalnya 2 orang atas nama D dan F. Ya. Di tempat tersebut kita mengamankan beberapa barang bukti, salah satunya adalah narkotika. Dan kemudian ketika kita lakukan penggeledahan di rumah tersebut, ya, di kamar yang lain, kita amankan juga tersangka yang ketiga atas nama IM, ya. Juga dengan barang bukti narkotika ada padanya di kamar tersebut. Nah, ternyata tersangka pertama dan kedua ini adalah pengecer dari tersangka 3 atas nama IM. Nah, IM sendiri mendapatkan narkotika tersebut dari tersangka atas nama A, ya, yang saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Ketiga tersangka dijerat pasal 114 subsidiar 112 Junto 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kebutuhan pokok yang sempat melonjak pada suasana Natal dan Tahun Baru di Kepulauan Nias kini telah berangsur turun, diantaranya cabai merah dan cabai rawit. Harga menurun dari Rp80.000 per kilogram menjadi Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Kebutuhan pokok di pusat pasar perbelanjaan di Kota Gunung Sitoli dan juga di sejumlah pasar-pasar tradisional sekepulauan Nias, Sumatera Utara saat memasuki Natal dan Tahun Baru sempat mengalami lonjakan harga yang sangat fantastis. Saat ini harga yang cenderung turun diantaranya komoditas cabai merah, cabai rawit, dan sejumlah sayur mayur lainnya. Kebutuhan ini umumnya dipasok dari luar daerah Kepulauan Nias. Sementara bawang merah dan bawang putih masih seperti harga biasanya karena sebelumnya juga tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Menurut pedagang, faktor yang menyebabkan meroketnya harga sejumlah bahan pokok di Kepulauan Nias jelang Natal dan Tahun Baru kemarin akibat biaya transportasi angkutan darat dan laut dari Sibolga ke Nias yang tidak stabil. Meski demikian, harga tersebut kini sudah mulai stabil atau menurun hingga 90% dari harga semula pada penghujung bulan November 2020 jelang Natal. Warga pun berharap kestabilan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti ini dapat merata hingga ke seluruh pasar yang ada di pelosok daerah Kepulauan Nias. Harga pasaran dagang ini, sayur-sayuran ini waktu Natal Tahun Baru di situ naik ya Pak. Nah, tapi sekarang udah mulai stabil, sudah turun lagi. Yang menonjol naiknya cabai rawit, cabai merah. Hari itu sampai cabai merah itu sampai 80.000, cabai rawit juga begitu. Sekarang menurun. Cabai merah sudah 40.000, cabai rawit sudah 50. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jasad Pastor Elias Sembiring dikebumikan di pekuburan Kapusin Sinaksak, Kecamatan Tapiandolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebelumnya, almarhum disemayamkan di Kapel Santa Franciscus RPF Nagahuta, Pematang Siantar. Sebelum Pastor Elias Sembiring dimakamkan di pemakaman Kapusin Sinaksak, Simalungun, Sumatera Utara, dilakukan acara penghormatan terhadap pastor yang tutup usia pada 73 tahun ini. Acara demi acara dilakukan secara bergantian oleh keluarga besar marga Sembiring, jemaat serta para pastor dan suster. Mereka mendoakan perjalanan Pastor Elias Sembiring menghadap Sang Khalik. Selanjutnya misa atau ibadah pemberangkatan diselenggarakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan acara pemakaman pada pukul 15 waktu Indonesia Barat,
di pemakaman Kapusing Sinaksak Simalungun. Sosok Pastor Elia Sembiring dikenal sebagai orang yang penuh semangat dan multi talent. Kepergian Pastor Elia Sembiring menjadi sebuah kehilangan besar bagi umat Katolik Keuskupan Agung Sumatera Utara. Beliau itu sungguh luar biasa. Jadi beliau cukup mengukir sejarah di dalam kongregasi kami. Banyak masukan-masukan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi beliau itu betul-betul orang yang bijaksana, brilian, ide-idenya sangat bagus, dan kami tentu para suster-suster selalu dibimbing selama 39 tahun itu. Jadi suka duka perjalanan kongregasi suster-suster FCJM betul-betul sampai detail diikuti, dibimbing oleh Pater Elias. Jadi ada rasa menyesal gitu beliau pergi Ya atau? tentu sebagai manusia iya, tapi kehendak Tuhan lain dari kehendak kita manusia. Inilah panggilan dari Tuhan untuk beliau, sekarang sudah tenang berada di surga. Tapi Pastor Elias ini walau dia orang yang hebat ya, karena dulu juga pernah sebagai rektor, sebagai pimpinan di kongregasinya, sebagai fikjen, lalu yang paling saya salut bahwa beliau itu sungguh sederhana, rendah hati, bersahaja. Sangat-sangat sebagai panutan untuk kami sebagai suster FCJM, dan bukan hanya untuk FCJM tapi juga beliau itu pencinta gereja, negara, dan masyarakat. Pastor Elia Sembiring juga dikenal sebagai sosok akademisi yang tegas, petualang, dan pekerja keras. Hal itu terlihat dari kontribusinya bagi pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah Katolik. Dengan keteladanannya, diharapkan kaum muda mampu meneladani keuletan dan kerja kerasnya. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Untuk dapat bertahan hidup di masa pandemi saat ini, Parlindungan Samosir, warga perdagangan Kecamatan Bandar Simalungun, Sumatera Utara, masih eksis mengembangkan usahanya. Dia membuat aneka bentuk tas berbahan daur ulang kulit bekas jok kendaraan dan sofa. Beginilah cara Parlindungan Samosir untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pandemi COVID-19 yang hampir berlangsung setahun ini tidak membuat dirinya dan keluarganya putus asa. Untuk menunjang kebutuhan perekonomian, berbagai terobosan pun dilakukan, termasuk memanfaatkan bahan bekas kulit dari jok mobil maupun bahan bekas sofa. Bahan-bahan ini dibentuk menjadi tas lempang dengan berbagai ukuran dan warna. Aneka bentuk tas yang diproduksi oleh Parlindungan Samosir dan keluarganya kini sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia seperti di Kalimantan, Bogor, dan Bali. Agar usaha pembuatan tasnya bisa menembus pasar yang lebih luas, Parlindungan Samosir menggunakan media sosial Facebook juga Instagram. Harga tas bervariasi, mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah sesuai bentuk ukuran dan kualitasnya. Ke berbagai daerah, terlebih dalam kota Jambi, Kalimantan, sampai ini ke Bali, berkat bantuan seperti kantor pos, JNE, dan juga pada saat-saat sekarang ini ya, karena kami itu kurang istilahnya untuk bagian media sosial, jadi sekarang hanya berbagai Android yang kecil pun kalau kita buat itu untuk istilahnya menunjang pekerjaan kita, lewat itu juga kita juga mampu untuk hidup pada saat zaman pandemi sekarang. Ya, puji Tuhan. Dapat menembus daerah-daerah luar kota, daerah lain ya. Iya. Oke, jadi udah berapa lama kira-kira untuk tas ini sendiri? Kalau usaha untuk dalam bidang tas ini sebenarnya
paling masih sekitar hampir jalan 5 tahun lah yang untuk tas ini. Kalau untuk jok sendiri dengan untuk pembuatan sofa dan lain-lain itu? Ya, kalau pada saat untuk dunia dalam sofa, jok mobil ini, pada saat anak-anak kami belum lahir, ini sudah kita tekuni. Tapi ya puji Tuhan, sampai sekarang anak-anak kita ini juga sudah tumbuh dewasa. Ini anakku nomor 2 dan itu anakku nomor 3. Yang satu lagi sudah membuka usaha. Usaha kita ini sudah sangat-sangat mereka minati. Berarti udah, kalau dikalkulasikan udah berapa tahun berjalan usaha ini? Kalau dikalkulasikan adalah sekitar hampir 20 tahun. Kalau macam saya ini sekarang pada saat ini, saya itu hanya menyampaikan tugas kepada anak-anak. Contoh, ada masukan tas, nak kau kerjakan ini, harga sekian. Dan juga kita kasih pinnya untuk dia, dan anak kami yang ketiga juga begitu. Dan pekerjaan ini sekarang sudah menjadi, tidak menjadi sampingan lagi. Tapi Bahkan rutin. ini sudah menjadi utama. Rutinitas ya? Nah, supaya apa? Supaya anak-anak kami apabila ada kegiatan, mereka itu terhindar daripada pergaulan bebas. Contoh sekarang, untuk zaman-zaman sekarang, kalau kulihat dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, mengapa anak-anak itu jatuh ke dalam narkoba dan pergaulan bebas? Karena apa? Salah satu hal kalau saya teliti, itu akibat minimnya bagi mereka suatu keterampilan. Selain membuat aneka tas lempang, Perlindungan Samosir dan keluarga juga menerima orderan pembuatan jok mobil kendaraan roda 2 maupun sofa. Perlindungan Samosir berharap agar usahanya dapat terus berkembang dengan bantuan pemerintah melalui UMKM. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Sumur hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Di Batubara, Sumatera Utara, ratusan rumah terendam banjir akibat jebolnya tanggul sungai. Jebolnya tanggul itu diduga curah hujan yang tinggi di hulu sungai. Seperti inilah detik-detik kondisi Tanjung Benteng 9C Bahapal jebol di Desa Perkebunan Tanjung Kasau akibat luapan banjir kiriman dari hulu. Tanggul jebol sepanjang 20 meter sehingga air merendam pemukiman warga di Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Kecamatan Lotador, Batubara pada Kamis sore. Ketinggian air di pemukiman warga bervariasi antara 20 hingga 40 cm. Namun pada malam hari, ketinggian air terus bertambah sehingga warga menjadi khawatir. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam akses jalan penghubung Kabupaten Batubara dan Simalungun sepanjang 1 km. Meski ketinggian air terus bertambah, warga masih bertahan di rumah masing-masing karena belum adanya tenda pengungsian. Banjir juga kan, baru ini lagi sih. Baru ini lagi banjir ya Kak? Iya. Terus ini banjirnya diakibatkan apa ini Kak? Diakibatkan benteng 9-nya katanya lagi pecah sih. Oh gitu ya. Jadi ini saat ini ketinggian air Kak makin menaik atau makin turun? Ya makin menaik lah, tadi kan belum separah ini kan, ini udah makin tinggi. Ada nggak kekhawatirannya Kak? Iya ada lah kan, takut masuk rumah kan. Iya, takutnya kan tengah malam. Takutnya tengah malam ya? Iya. Iya, semoga lah ya surut lah. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bupati Batubara memberikan bantuan kepada korban tanggul jebol yang mengakibatkan ratusan rumah di 3 kecamatan terendam banjir. Ratusan rumah yang tersebar di Kecamatan Lautador, Sesuka, dan Medang Deras terendam banjir. Banjir terparah berada di Desa Dewi Sri dan Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Kecamatan Lautador. Di lokasi tersebut sedikitnya ada 300 rumah yang terendam banjir sejak Kamis sore kemarin dengan ketinggian air hingga 60 cm. Banjir yang merendam Desa Dewi Sri dan Desa Perkebunan Tanjung Kasau ini disebabkan jebolnya tanggul Sungai Bahapal, Benteng 9 yang berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara. Untuk menanggulangi banjir, Bupati Batubara Zahir langsung turun ke lokasi dan menyalurkan bantuan bahan pangan kepada para korban banjir.
Pemerintah Batubara juga telah menyiapkan posko banjir dan menurunkan alat berat untuk memperbaiki tanggul yang rusak dan menormalisasi saluran pembuangan air agar banjir segera surut. Ya, hari ini kami melihat sebuah kejadian kiriman air sungai yang datang dari Simalungun lewat sungai Pemprov Su Bahapal. Ada jebol lebih kurang 300 meter. Sehingga akibat jebol itu dengan kiriman air yang tinggi masuk ke Sungai Hitam milik Batubara, dan dari situlah air ini mengalir sampai ke 4 desa. Ya, kami datang hari ini melihat keadaan ini dan eskavator sudah kita turunkan untuk mempercepat supaya air cepat surut. Ya, namun kita berharap dari Sumatera Utara, ya Bapak Gubernur saya juga lapor ke beliau dan itu akan ditindaklanjuti di tahun 2021. Nah, kemudian kami hari ini datang memberikan bantuan. Ternyata dari Kompi juga banjir, kita beri bantuan. Satu keluarga itu kita kasih 10 kilo beras, ya 1 papan telur, 1 kotak Indomie, minyak makan 2 kilo, 1 kilo gula. Semoga ini bisa menjadi pengobat ya untuk menghibur diri karena bencana ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemerintah akan berusaha agar air cepat kering dan cepat berlalu. Kita sudah mendirikan posko, ada 2 titik. Di situ ada tenaga medis kesehatan. Bila mana ada nanti yang gatal atau akibat banjir ini bisa cepat ditangani di sana. Kemudian ada posko dinas sosial, ya menyiapkan dapur umum. Bila mana masyarakat tidak bisa masak, bisa makan di dapur umum itu. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.